Date with Ambassadors. Nah, hari ini aku udah ditemenin sama salah satu ambassadors kita lagi pastinya, yaitu adalah Mas Wawan. Halo Mas Wawan. Ya, halo. Oke, nah hari ini Mas Wawan tuh the representative of challenge the status quo, ya gak sih? Iya, betul. Oke, jadi hari ini Mas kita bakal ngobrol-ngobrol gitu ya, deep down juga nih untuk kehidupannya Mas Wawan yang kita harapkan bisa menjadi inspirasi nih untuk para Alto Family dan teman-teman yang di luar sana yang menonton podcast ini. Gitu. Mantap ya Mas ya. Tapi sebelum mulai gimana nih kabarnya Mas Wawan nih? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga gimana? Keluarga kebetulan istri sama anak lagi kurang enak badan sih. Wah. Oh gitu. Tapi baik-baik aja atau gimana nih? Udah lumayan mendingan. Oh, udah lumayan mendingan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan cepat sembuh ya untuk istri dan anaknya Mas Wawan. Karena emang cuacanya lagi jelek banget ya Mas ya. Iya, apalagi di planet Bekasi itu, waduh. Di planet Bekasi ya. Oke, boleh majuan sedikit Mas. Nah, memang planet Bekasi tuh lain ya Mas ya. Beda sih. Iya, dia cuacanya tuh gitu sendiri lah gitu. Ada planet Depok juga lumayan tuh, mirip-mirip. Butuh paspor ya kalau misalnya mau ke sana ya. Nah, Mas Wawan nih, Mas Wawan kan adalah seorang representasi Cila yang dipilih ya kan, karena kan memang ambasador di sini di Alto ini yang seperti kita tahu kan dipilih gitu ya sebagai orang-orang yang merepresentasikan value tersebut gitu ya. Tapi aku penasaran nih, kalau dari sisi kesehariannya Mas Wawan tiap bangun pagi nih Mas, apa sih yang Mas Wawan lakuin gitu tiap pagi pas bangun tidur? Wah, yang pasti cek jam sih. Telat atau enggak ya? Iya. Oke, habis cek jam ngapain tuh Mas? Cek jam, buka HP, lihat email. Terus juga yang pasti yang jadi kebiasaan rutin itu udah pasti harus ke WC. Ke WC, betul sih. Betul sih. Kadang-kadang orang tuh nggak jawab ke WC, padahal semua orang tuh ke WC kan sih. Betul. Terus apa lagi tuh abis cek jam? Jam biasa, terus bangunin anak, terus bantuin istri ya pekerjaan rumah nih kalau pagi. Suami idaman loh, membantu juga ya di rumah ya, betul. Iya. Anak umur berapa Mas Bidwi? Umur 6 tahun. 6 tahun. Oh, lagi kelas 1 SD? Udah naik kelas 2 sekarang. Oh, udah naik kelas 2? Ya, tahun ini 7, sorry. Oh, tahun ini 7. Oh, Desember apa kapan tuh nanti? Karena bulan kemarin. Bulan kemarin, baru turning 7 ya? Iya. Mantap banget. Oke. Oh, berarti pastinya cek jam, ke kamar mandi, terus bangunin anak dan bantuin istri gitu ya. Mantep banget nih. Mantep banget nih. Oke. Nah, Mas, kalau misalnya pagi-pagi nih, Mas, apakah itu rutin gitu? Apakah yang dilakukan itu rutin? Tergantung sih, kalau misalkan bangunnya telat udah pasti beda. Kalau bangunnya telat ngelakuin apa Mas? Yang pasti biasa sholat dulu langsung, tapi tetap lihat jam juga, ternyata jam 7. Iya. Tapi itu sholat ya. Betul. Tetap harus wajib itu. Iya benar. Betul. Terus habis itu gimana? Yang pasti kalau udah sholat kayak gitu udah lupa yang namanya mandi. Ya ampun, ke kantor nggak mandi? Kan sama ini masih WFH. Betul. Tapi kalau hybrid ya, masih hybrid. Kalau WFO udah pasti mandi kok. Jadi aku tidak perlu khawatir ya. Tenang ya, pasti selalu wangi. Baik. Oke. Nah, kalau misalnya dari rutinitas itu sendiri nih Mas, misalnya kalau misalnya lagi di WFH gitu ya, karena kan kita kan sekarang memang lagi hybrid di Alto, ada yang WFO, ada yang WFH gitu ya. Nah, kalau WFH nih, kesehariannya itu tuh ngapain aja sih di weekend, mungkin di weekdays juga gitu ya saat bekerja, itu tuh kesehariannya rutinitasnya ngapain sih kalau misalnya Mas Wawan? Biasa ya, ikut meeting, terus ngatur jadwal tim, resource-nya, terus bantu tim nih. Kalau ada isu atau problem, ngecekin isunya di mana. Kalau misalkan mereka tuh udah mentok nih, udah ketemu. Kalau weekday-nya rutinitasnya kayak gitu sih. Kalau weekendnya itu keluarga sih, family time. Mantap, family time, betul. Anaknya juga kayaknya lagi umur yang seneng diajak jalan-jalan ya Mas, atau gimana? Banget. Banget ya. Biasanya suka kemana Mas?
Karena di planet Bekasi sih ya. Aduh, ya paling ke mall sih. Tapi karena saya di perbatasannya ya antara kota sama kabupaten banyak sawah, jadi lebih seringnya main kayak ke kafe-kafe pinggir sawah, tempat main Masih pinggir ada. sawah. Banyak. Ih, beda banget ya memang planet Bekasi nih. Aku harus mengunjungi planet Bekasi nih teman-teman. Oke. Oh, kafe-kafe di pinggir sawah gitu Iya, ya. Ih, tempat seru banget makan sih. pinggir sawah. Oh, seru banget. Ternyata masih ada ya sawah di sini. Keren banget memang planet Bekasi. Oke, berarti kesibukannya itu. Terus ada nggak sih dari Mas Wawan nih yang kadang-kadang tuh rencana-rencana yang project bentuknya yang unik-unik gitu? Ada nggak sih biasanya kalau di kehidupannya Mas Wawan nih? Kalau yang di Alto itu tergantung kliennya sih ya. Oh, oke. Tergantung kliennya gimana tuh, Mas? Kliennya kalau misalkan ada klien yang permintaannya unik-unik nih, kayak misal gue mau dong kayak gini nih, gue mau dong dibikin kayak gini nih, disettingin kayak gini. Nah itu jadi challenge sendiri sih, karena butuh diulik lagi nih aplikasinya kan gimana gitu caranya. Nah yang unik-uniknya kayak gitu sih itu. Beberapa klien ada yang tipenya kayak gitu. Karena baru gitu ya, apa gimana? Iya, gitu? karena kebetulan juga produknya baru. Oh gitu. Jadi masih eksplorasi juga sih. Oke. Nah kalau di kehidupan pribadi? Kalau di kehidupan pribadi yang uniknya itu jarang sih ya. Tapi kayak jalan-jalan gitu berarti itu udah jadi jadwal yang pasti gitu ya? Iya, soalnya udah jadi jadwal yang pasti tiap 2 minggu sekali udah pasti keluar sih. Oh iya, oh gitu, ih seru banget. Oke. Itu ya tadi ya nyoba-nyoba restoran, kadang-kadang ke mall, kadang-kadang mungkin ke amusement park gitu-gitu ya? Ya ke museum kayak, kadang juga sering ke Ragunan. Oh iya, oh. Walaupun beda provinsi kita tetap ke Ragunan. Di sana soalnya adanya penangkaran buaya. Beneran Mas? Iya. Ya ampun gila. Ini baru tahu nih, everyday you learn new things ya buat Bekasi nih, udah beda banget di Bekasi nih. Ada penangkaran buaya? Pernah ke penangkaran buaya nih Mas? Cuma lewatin doang. Oh gitu ya. Nanti takutnya jadi salah satu. Wow. Waduh. Ingat keluarga di rumah ya Mas. Nggak ikutan. Itu penangkarannya buat apa sih Mas? Kepo jadi gue. Aduh. Nggak ngerti sih, tapi Ya namanya penangkaran buaya. Ya ampun. Hati-hati nih cowok-cowok di luar sana ya, ada penangkaran di Bekasi. Oke Mas. Itu kan tadi kan snapshot sedikit gitu ya tentang personal life-nya Mas Wawan nih gitu kan, ngajak jalan-jalan anak, ngebantuin istri, tiap 2 minggu sekali jalan-jalan, tuh seru banget. Nah aku pengen tahu nih personally dari Mas Wawan gitu ya, sebagai manusia gitu, boleh nggak sih ceritain ke aku apa sih prinsip hidup atau value hidupnya Mas Wawan yang Mas Wawan pegang? Kalau prinsip saya sih yang saya dapat dari kebetulan atasan saya ya, itu tuh salah satu yang masih saya pegang sampai sekarang itu, berikanlah yang terbaik untuk tempat kamu berada saat ini, dan percayalah nanti kebaikan itu akan kembali kepada kamu. Oh wow, oke. Ih, greget nih, aku suka nih yang kayak gini-gini nih. Berarti prinsipnya Mas Wawan adalah untuk memberikan yang terbaik gitu ya. Oke. Dan apakah hal itu udah menurut Mas Wawan gitu ya, udah teraplikasikan Mas mungkin ke dalam timnya Mas, ke dalam kesehariannya Mas Wawan kayak gitu-gitu? Udah ya? Walaupun ya nggak semuanya sih, tapi udah, yang saya rasain sih udah. Udah berusaha ya, Iya. kalau berarti ya. Oke. Boleh nggak sih Mas Wawan diceritain gitu ya, momen dimana Mas Wawan tuh melihat kalau misalnya prinsip itu tuh benar-benar kayak wah beneran balik loh kebaikannya ke gue gitu. Contohnya yang kayak terakhir ya, sebelumnya kan atasan saya tuh dia resign, terus saya ditunjuk tuh buat backup dulu sementara gitu, mau nanti dicari gantinya gitu sampai ada. Nah ternyata malah saya nih yang ditunjuk jadi buat penggantinya gitu. Okay. Mungkin dari division head yang lihat
kalau saya tuh udah membuat yang terbaik gitu. Oke. Itu ya berarti maksudnya dilihat dan bener-bener bisa gitu. Oh iya nih gue bisa bertanggung jawab untuk memegang itu. Iya. Oke, mantap banget. Oke. Dan pernah nggak sih ada gitu di dalam timnya Mas Wawan gitu yang pernah Mas Wawan tuh kayak ingin menginspirasi mereka gitu dengan prinsip yang sama gitu? Oh pasti. Oh gitu ya? Iya. Karena nggak mau saya aja sendiri yang kayak gitu maunya. Maunya tuh tim saya juga kayak gitu. Oh gitu. Pernah ngelakuin apa Mas? Apakah pernah kayak ngobrol bareng atau apa gitu? Iya. Malah kalau sekarang di tim saya tuh tiap hari Selasa diwajibin buat WFO supaya kita bisa saling sharing gitu, tukar pendapat, sekalian ngumpul-ngumpul juga nih. Oke. Oh ngumpul-ngumpul juga. Oh itu engagement juga ada dari situnya gitu ya. Iya. Berarti tiap hari Selasa ya? Tiap hari Selasa. Oh pas banget dong ya. Ini hari ini hari Selasa guys, by the way. Iya. Jadi sekalian ya. Sekalian jadinya. Iya. Berarti ada nih timnya Mas Wawan nih? Iya ada. Oh oke. Sambil sekalian briefing gitu weekly. Oh weekly juga. Oh gitu. Tapi berarti di meeting mingguan itu nggak cuma ada weekly meeting yang wajib, tapi ada sharingnya juga gitu ya? Iya. Oke. Boleh nggak Mas kasih bocoran gitu ya? Apa aja sih biasanya materinya yang di dalam? Mungkin bisa jadi inspirasi nih untuk tim leader lain di Alto nih. Kalau misalnya meeting tuh sebenarnya nggak cuma bisa meeting loh, kita bisa ngapain aja. Nah di dalamnya tuh biasanya kalau Mas Wawan dengan tim client integration ya kan, itu ngapain aja sih? Yang pasti ngebahas masalah. Itu udah paling pertama ya. Pasti nomor satu. Iya betul. Iya, bahas masalahnya, terus nyari root cause-nya apa, terus strateginya apa gitu buat nyelesain masalah itu. Terus juga sharing juga, misal ada yang mau di-sharing terkait masalah pribadi juga oke. Nanti tapi sesinya beda. Oh sesinya beda. Oh selesain dulu lah ya. bahas ininya problemnya ya. Iya. Oke. Sampai mau ngegosipin artis juga boleh. Oh ngegosipin artis juga nggak apa-apa ya? Siapa nih yang artis lagi digosipin siapa? Kemarin lagi rame Rizky Bilar. Aduh baik. Iya benar. Oh jadi banyak juga ya yang yang benar-benar di luar pekerjaannya client integration yang juga diomongin gitu ya. Iya, sambil ya tadi hitung-hitung engagement lah sama tim. Oke. Biar nggak pekerjaan terus lah. Nah, soal aku pengen nanya dong. Ada nggak sih, Mas Wawan kan adalah seseorang yang dipilih gitu ya, karena memang kan di sini kan di Alto ini ambasador itu dipilih nih sama teman-teman gitu kan, dan Mas Wawan ini dipercaya untuk menjadi the representation of challenge status quo gitu kan, representasi dari challenge status quo gitu, orang yang men-challenge status quo, men-challenge hal-hal yang sudah begitu-begitu aja gitu ya. Ada nggak sih momen dimana Mas Wawan tuh merasa ada momen yang stuck banget, ya udah di situ-situ doang muter-muternya gitu ya. Oh, gue berarti harus nyari nih, nge-challenge nih si kondisi ini biar nggak stagnan gitu, nggak di situ-situ aja, biar dinamis gitu. Ada nggak sih Mas? Itu pas yang saya bilang sebelumnya tuh, pas menggantiin buat backup atasan saya sebelum yang resign, itu kan kayak saya butuh data apa nih, nah itu buat nyari listnya itu susah. Jadi kayak dokumentasinya masih apa adanya gitu. Jadi makanya waktu itu punya inisiatif juga, ya udah deh kita mulai rapihin tuh, kayak bikinin toolsnya buat manage project, manage dokumennya gitu. Oke. Dan itu tuh ya berarti ya itu yang memang waktu itu kayak gue harus bergerak nih. Iya, soalnya kalau misalkan waktu itu nggak mulai dirapin, kayaknya bakal jadi masalah nanti ke depannya kalau begitu terus. Terus timnya Mas gimana waktu itu kayak saat nge-support Mas Wawan? Oh, mereka setuju banget malah, karena bagi mereka juga katanya itu bisa lebih mempermudah pekerjaan masing-masing hariannya. Oh, oke. Berarti memang nggak cuma untuk menyelesaikan problem, tapi untuk investasi ke depannya juga gitu ya, biar lebih lancar lagi ya. Yes, betul. Oke. Nah, aku mau nanya dong dari Mas Wawan gitu ya. Ada nggak sih momen di hidupnya Mas gitu ya, pekerjaan atau personal itu nggak apa-apa, yang menurut Mas Wawan tuh adalah momen dimana Mas Wawan tuh nge-challenge status quo, nge-challenge stagnansi itu gitu?
Ada waktu mutusin keluar dari perusahaan sebelumnya. Waduh, juicy nih. Gimana tuh? Karena waktu itu kayak merasa, aduh, udah bosen nih kayaknya gitu-gitu aja nih. Kebetulan kan waktu itu sebelum masuk Alto tuh kebetulan di tim operasional. Operasional, oke. Jadi itu kayaknya udah bosen sama operasional, terus kayaknya gitu-gitu aja, dan kan agak beda tuh sama bidang waktu kuliah. Waktu kuliah kan IT, ini masuknya operasional ke lapangan gitu, ke merchant datang training mereka. Cuman kayaknya udah bosen, makanya kayaknya mesti butuh yang lebih gitu. Makanya baik lagi mulai tuh ke dunia IT lagi. Gitu. Oke. Berarti itu ya saat Mas Wawan tuh merasa I can do more gitu ya? Iya. Wow. Nah, turning point itu apa, Mas? Kayak misalnya ini deh saatnya gue berubah gitu. Tadi rasa bosan itu. Jadi pas kerja kayak ya udahlah kerja aja gitu, tapi nggak ada passionnya gitu. Oh, berarti jadi pas ngerjain tuh ada kayak tek gitu ya? Kayak ada ini nih. Iya, gitu. kayak ada yang hilang atau ada yang kurang gitu. Jadi kayak cuman kerja tapi nggak ada passionnya gitu. Kayak ngelakuin apa tapi buat diri sendirinya kayak agak ada yang kurang gitu. Apa gitu yang kurang, akhirnya coba deh nyari yang lain, coba bidang yang lain gitu. Oke. Dan saat itu Mas Wawan ada nggak sih resiko-resiko yang Mas Wawan hadapi gitu kan? Oh, udah pasti, karena waktu itu juga kondisinya udah berkeluarga tuh, udah nikah, jadi udah mulai punya tanggungan. Ya itu resikonya, kata istri ya udah coba aja, cepet aja jadi dapat yang lebih baik. Gitu. Jadi dapat yang lebih baik, Mas? Dapat tuh. Kan udah join di sini. Yoi. Tahu aja, aku mancing ke rahasia itu. Oke. Yang mau join Alto boleh. Asik, mantap. IRT langsung ya. Oke nih, suka nih kayak gini nih Mas Wawan nih. Oke deh. Oke teman-teman, jadi itu tadi kita udah dengar sedikit dulu nih tentang kehidupan personalnya Mas Wawan dan juga keterkaitannya dengan challenge status quo. Abis ini aku akan main game dengan Mas Wawan. Stay tune. Halo Family, balik lagi di Date with Ambassadors, dan hari ini sekarang banget nih aku mau main Would You Rather bareng Mas Wawan. Nah, cara mainnya nih Mas Wawan, nanti aku akan kasih dua pilihan. Terserah Mas Wawan mau pilih yang mana, prefer yang mana. Nanti tinggal jelasin aja kenapa sih alasannya gitu ya. Oke, kita mulai ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Yang pertama, yang mana yang dipilih nih? Pelihara anjing atau kucing? Kucing. Kenapa? Lebih lucu. Dan kebetulan kalau anjing itu serem. Oh gitu ya, berarti kucing ya. Oke, baik Kak. Yang kedua, makan satu menu tiap hari atau makan berbagai jenis makanan tapi cuma bisa sekali doang seumur hidup? Yang pasti nomor 1 tuh. Oh, nomor 1. Apa tuh? Yang tadi berkali-kali. Oh gitu ya. Apa tuh makanannya? Bisa macam-macam. Satu menu tapi tiap hari tadi ya. Kalau misalkan satu menu tiap hari tapi beda rasa. Ini Indomie nih, gue tahu nih. Memang Indomie itu makanan dewa ya Mas ya? Iya. Ya udah boleh deh, I pass deh kalau gitu ya. Boleh tiap hari beda-beda tapi Indomie gitu ya. Iya, tapi kalau Indomie tiap hari juga sakit perut. Iya, makanya. Bahaya nih. Iya, makanya. Oke, nextnya. Mas Yoyo atau Mas Agus? Waduh, ini jawaban yang berat nih. Iya. Ayo. Masih aja deh. Mas Yoyo aja. Kenapa tuh? Karena di atasan saya. Betul, nggak pernah bisa salah kalau kayak gitu ya. Oke. Bantu istri tidurin anak atau bantu istri ganti popok? Bantu istri tidurin anak. Kenapa? Karena bisa ikutan tidur. Oh. Ini pengalaman ya Mas? Biasa saya duluan yang tidur. Oh gitu, ya benar. Pas. Tinggal nyalin kipas ya Mas ya. Ikutan tidur, bener, keren ya. Oke. Ngelit banyak anak atau ngelit satu anak? Ngelit banyak. Kenapa? Karena bisa tahu sifat-sifat orang tuh kayak gimana kalau misalkan banyak orang gitu. Dan bisa nambah wawasan lebih banyak sih. Mantap, oke. Nextnya, nerusin kerjaan di rumah atau selesai di kantor? Selesai di kantor. Selesai di kantor, kenapa?
Karena kalau buat saya itu kalau udah di rumah nggak ada yang namanya kerjaan. Kalau misalkan WFO ya. Iya, oh ya oke. Tapi kalau misalnya WFH ada lah ya gitu. Kalau WFH itu kalau saya ngebatasin juga sih. Oh gitu, oke. Iya, biar nggak nyampur nih. Kalau udah di rumah ya udah di urusan rumah aja gitu. Oke, mantap. Oke, ngerjain tugas banyak tapi selesai cepat atau ngerjain tugas dikit tapi sempurna? Karena saya orangnya agile, jadi yang penting selesai dulu semua. Oh gitu, oke. Berarti karena agile ya mas ya? Iya, kan agile kayak gitu. Oke, sekarang kita tahu Mas Wawan itu orangnya agile. Oke, nanti ya boleh Mas Yoyo. Asal jangan kebanyakan juga, nanti bukannya agile malah agile. Betul. Dikasih kerjaan yang susah banget atau dikasih kerjaan yang gampang tapi iya. dipasangin sama orang yang sulit. Kasih kerjaan yang susah banget. Oh gitu, kenapa? Karena lebih gampang maintainnya kayaknya. Kalau orang kayaknya agak lebih susah, apalagi yang susah diurusinnya. Tapi itu tantangan sih. Iya ya, tantangan ya. Sih buat manage makhluk hidup tuh lebih menantang daripada benda mati. betul sih. Tapi berarti emang nih ya, emang challenge status quo emang nih demen challenge orangnya. Emang ambasadornya nih ya. Oke, nextnya tanggung jawab terhadap kerjaan atau tanggung jawab terhadap keluarga? Kalau ini udah pasti milih dua-duanya. Oke, berarti dua-duanya ya. Iya. Oke deh kalau kayak gitu. Tepuk tangan lu dong. Berarti nggak bisa dipilih ya mas ya, tanggung jawab keluarga ataupun kerjaan tuh nggak bisa dipilih ya? Iya, asalkan ditempatkan pada posisi sama waktu yang tepat aja. betul. Nah aku kepo nih, abis kita main game, aku tahu beberapa hal berarti tentang Mas Wawan nih. Berarti lebih seneng nidurin anak daripada ganti popok karena bisa tidur bareng. Iya, karena biasanya itu saya tidur duluan, anaknya belum tidur. Oh gitu? Loh, itu bukan bantuin kalau gitu dong. Itu memang mau tidur. Iya nggak sih? Ya, kan bantuin. Oh iya, oke ya, boleh. Iya, bantuin lah ya yang penting. Ada niatnya yang penting. Ada niatnya. Terus yang kedua agile ya mas ya. Iya. Agile-nya boleh dikasih tahu nggak nih? Agile-nya tuh biasanya tuh di momen-momen apa sih mas? Momen kayak misalkan banyak project nih, project apa dulu sih nih yang bisa kita selesain gitu. Karena kan harus ngatur prioritas lagi tuh supaya nggak kekurangan resource, dan dari sisi timnya juga supaya load kerjanya juga balance lah, nggak ada yang overload gitu. Oke, berarti prioritasinya gitu ya, prioritasnya tuh yang mana sih gitu ya. Iya. Tapi at the same time Mas Wawan juga bisa agile nih untuk nge-handle semuanya gitu. Yang penting prioritasnya aja dulu ya kan, biar nggak overload atau apa gitu ya. Oke. Dan yang ketiga, Mas Wawan memang suka sekali challenge ya Mas ya. Tadi tuh ya, tapi challenge juga gitu karena emang challenging kan, ngatur makhluk hidup di Mas Wawan bilang kayak daripada benda mati. Boleh kasih tahu nggak sih Mas, ini seru banget ya, karena menurut aku memang manusia nih especially gitu ya, fascinating banget gitu, bisa sangat seru, bisa memusingkan juga gitu. Boleh nggak sih dikasih tahu Mas Wawan challenge momen terchallenging dari Mas Wawan ketika lagi nge-lead? Kalau di Alto kebetulan karena timnya pada solid hebat, jadi kayaknya itu gampang pada diaturnya dan cepat ngatur. Cuman tim CI. Waktu di tempat sebelumnya ya, beberapa yang sebelumnya itu ada yang waktu itu sempat challenge juga buat ngatur satu orang itu. Jadi kayak dia tuh bebas suka-suka dia aja gitu. Ada memang yang gitu. Aduh. Ya, tuh Mas. Yang akhirnya ya udah saya bilang kalau mau bebas silakan, yang penting target lu tercapai. Gitu. Tapi tetap komunikasi harus tetap ada. Oke. Sebagai orang yang suka challenge Mas gitu ya, ada nggak sih momen dimana Mas Wawan tuh pengen mau nyerah aja gitu? Sempat ada. Sempat waktu ada. Itu. Iya. Okay. Tapi kebetulan waktu itu dapet timnya juga yang sangat semangat ya. Jadi pas udah kayak gitu, pas mentok ngerasa udah dah kayaknya nggak bisa, mereka juga nyemangatin lagi. Jadi akhirnya bisa bangkit lagi dan akhirnya ya tercapai waktu itu. Oh gitu. Wow, berarti itu karena berkat support dari tim juga ya Mas ya? Iya.
Oh, waktu itu posisinya Mas Wawan tuh apa, leadnya atau di dalam timnya? Iya, waktu itu kan tim leadnya juga tuh disuruh pegang. Jadi ada 2 orang, saya sama satu lagi teman saya. Nah, teman saya juga waktu itu yang bantu nyemangatin juga ke tim yang lain juga gitu. Buat bisa nih pasti tercapai targetnya kok. Oh, oke. Even the ambassador of challenge status quo juga pernah ya. Iya, namanya juga manusia ya. Iya, betul banget. Nah, Mas Wawan, boleh nggak sih gitu ya? Jadi gini, aku tuh pernah ngelihat, mungkin Mas Wawan juga pernah ngelihat lah ya, orang-orang yang memang tadi gitu ada di kondisinya Mas Wawan gitu, stuck dengan stagnansi gitu ya, yang kayak ya udah deh gue melakukan apa deh yang harus dilakukan gitu ya. Tapi ya jadinya gitu, mau apa sih namanya, menyerah mungkin, atau jadinya bosen kayak gitu ya. Boleh nggak sih Mas Wawan gitu ya kasih kita tips gitu ya agar bisa selalu ter-challenge gitu, terkobar lah di dalam dirinya untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan pekerjaan atau melakukan pekerjaan dengan baik jadinya nanti di kedepannya gitu. Kalau bercandanya tuh yang pasti ingat tagihan. Gak cuma Mas Wawan doang sih lo. Itu bener. Mungkin kalau buat yang lain itu dulu kali ngeliat tagihan udah pasti semangat lagi. Nah, kalau orang nggak punya tagihan nanti ya udah begitu klemer-klemer aja Mas. Ya, tapi kalau misalkan yang seriusnya ya kalau yang seriusnya better dicari dulu tuh, mungkin kayak bosen ya sama kerjaan sehari-harinya. Mungkin harus take break dulu, cuti, jalan-jalan gitu. Nah, mungkin kalau misalkan nggak sempet ya di Sabtu Minggu dibiasain pergilah jalan-jalan keluar supaya ya refreshing juga lah gitu. Biar nggak suntuk. Misal mungkin minggu ini banyak masalah gitu, sampai bikin gue males kerja gitu. Bosen diomelin bos mulu gitu. Tapi memang hal-hal sederhana justru yang bikin kita semangat lagi gitu ya Mas ya, yang kayak jalan-jalan aja mungkin butuh sendiri atau butuh sama teman, yang kayak gitu-gitu ya. Oke. Dan ini Mas, aku ingin bertanya nih sama Mas Wawan ya. Dari Mas Wawan nih, apa sih pesan mungkin atau advice gitu ya untuk Alto Family ini di rumah atau di kantor nih yang lagi nonton podcast ini dan denger podcast ini gitu ya. Apa sih pesan dari Mas Wawan, atau ya pesan dan kesan dari Mas Wawan ke Alto Family bahwa kita tuh harus challenge status quo gitu. Kenapa itu perlu Mas? Mungkin kenapa itu perlu karena salah satunya itu supaya kita lebih kreatif ya, lebih efisien. Jadi nggak cuman gitu-gitu aja gitu. Jadi misalkan udah adanya jalannya kayak gini, tapi dari kita ada kayak nemu solusi atau nemu ide apa gitu yang menurut kita mungkin bisa lebih baik nih, lebih cepat, lebih efisien. Nah itu diomongin aja, didiskusiin sama atasan kalian. Mungkin atasan kalian nanti bakal, oh iya nih, ini kayaknya bakal lebih efisien nih buat kita nih nanti. Dan mungkin lebih efektif malah dari yang berjalan sekarang. Nah, jadi kan kayak gitu bisa lebih membantu tuh dari kerjaan kita sehari-hari dan membantu juga tuh buat altonya. Oke, berarti jangan takut untuk ngomong lah ya Mas ya. Jangan takut challenge status quo pastinya gitu kan. Karena kan dengan komunikasi itu berarti kan kita udah nge-challenge kan stagnansi yang ada gitu kan. Yang kayak kenapa harus begini-begini aja, kenapa kita gak melakukan sesuatu yang baik gitu kan. Yang lebih baik, mungkin lebih efisien atau lebih efektif tadi yang kayak Mas. Yes, karena ilmu selalu berkembang tiap hari. Mantep, betul, karena ilmu selalu berkembang tiap hari. Mantap. Itu ya, itu nanti aku kasih quote. Karena ilmu selalu berkembang tiap hari, strip dermawan. Wih, keren gitu Mas. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir aku nih buat Mas Wawan gitu ya. Apa sih plus point gitu ya? Apa sih nilai tambah yang Mas Wawan rasakan gitu ya? Mungkin bisa kasih tahu kita semua nih ketika Mas Wawan tuh mengaplikasikan challenge the status quo di kehidupannya Mas Wawan. Mas Wawan dapat apa gitu plus pointnya? Yang pasti dapat banyak pengalaman, karena yang biasanya cuman gitu-gitu aja, terus kita merasa ada yang bisa kita lakuin beda nih. Nah itu
bakal dapat yang lebih juga. Jadi bakal dapat pengalamannya juga, dapat nilai lebihnya juga, karena misalkan tadinya butuh cuman kayak butuh berapa hari gitu buat ngerjain satu hal, tapi karena kita nge-challenge nih, kita belajar nih hal baru ini, terus kita coba, terus ternyata lebih baik. Nah kita selain dapat ilmu, dapat pengalaman, dan dapat itu juga jadi lebih cepat juga nyelesain pekerjaannya atau di luar pekerjaan lah. Berarti dengan challenging the status quo bukannya kita nambah-nambahin kerjaan malah lebih efisien ya? Iya, karena kan challenge itu kayak kita memperbarui apa yang sudah ada dan membuatnya lebih efektif dan efisien, bukan malah lebih membuat itu sulit. Iya, bukannya dipersulit ya, malah makin diefisienkan gitu. Iya. Iya, oke. Wah, keren banget, mantap banget. Thank you so much Mas Wawan. Oke, thank you so much juga untuk Alto Family yang udah nonton dan juga dengerin podcast yang episode hari ini dengan Mas Wawan, ambasador kita dari Challenge Status Quo. Tepuk tangan dulu buat Mas Wawan. Terima kasih Mas Wawan. Ya, terima kasih Kak. Dan stay tune untuk podcast selanjutnya. Bye bye Alto Family. Terima kasih Mas Wawan.